Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Nah, hari ini kita dihajar habis-habisan, IHSG turun cukup dalam ya. Nah, kita bakal coba buat lihat potensi IHSG ke depannya nih. Nah, dari kemarin-kemarin saya udah takut IHSG buat gap di sini, terus di sini loncat lagi, wah gila sih. Dan ternyata hari ini ditutup dua-duanya. Nah, terus langkah selanjutnya pergerakan IHSG akan kemana? Yang saya lihat sih IHSG ini akan bergerak sideways di kisaran sini terlebih dahulu ya. Harusnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Kita coba lihat di sini menggunakan Fibonacci. Kita akan menggunakan Fibonacci. Nah, di sini kita pakai Fibonacci. Oke. Jadi yang saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini penurunan hari ini tepat berada di bawah Fibonacci di atas Fibonacci 0.618 dan di sini sudah terlihat adanya pantulan di level Fibonacci 0.618. Itu merupakan pantulan yang cukup kuat untuk membalikan arah ketika terjadinya penurunan. Jadi kalau IHSG sekarang turun ke kisaran situ wajar, karena biasanya setelah dia breakout ke atas level Fibonacci 0.618 dia akan melakukan retest. Dan candle hari ini merupakan candle retestnya. Jadi dia besok akan menguji level resisten kisaran 0.618. Ketika level 0.618 itu kuat, maka kenaikan masih akan berlanjut ke kisaran level harga 6.300-an. Tapi bukan berarti ketika dia naik dia langsung naik ke atas sini. Yang terlihat sih di sini dia akan bergerak sideways terlebih dahulu. Ketika terjadinya ada pantulan besok IHSG mantul, istilahnya mantul ya. Mantul itu bukan berarti candle hijau, tapi seenggaknya besok tidak berlanjut turun melebihi 6.211 seperti itu. Itu yang dikatakan mantul, seenggaknya ada kenaikan lah, ngasih tanda-tanda ekor, entah itu doji merah atau apa. Yang jelas ketika besok penurunannya tidak lanjut melebihi 6.211 itu bisa dikatakan masih cukup aman, karena itu pertanda bahwa IHSG akan bergerak sideways di daerah sini seperti ini kurang lebih sebelum melanjutkan kenaikannya ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, time frame 4 jamnya ini cukup positif, guys. Nah, kalau kita perjelas di sini sudah terdapat candle hijau di time frame 4 jamnya. Ini menandakan ada pantulan di kisaran Fibonacci level 0.618 dan itu lumayan menarik. Candlenya lumayan menarik, ini merupakan candle support di time frame 4 jam dan gap di sini sudah ditutup. Oke. Jadi untuk IHSG saya masih berpikir positif sih. Saya nggak berpikir kalau IHSG itu bakal jatuh dalam banget. Yang saya lihat di sini IHSG sepertinya akan bergerak sideways. Nah, ini untuk time frame 1 jamnya. Masih bisa dikatakan positif lah untuk IHSG ini sendiri. Nah, terus kita bakal bahas emiten. Untuk IHSG cukup segitu dulu. Saya masih berpikir positif kalau IHSG nggak akan jatuh terlalu dalam lah. Ya, nggak akan jatuh sampai kisaran sini lah IHSG. Menurut saya, untuk sekarang ini ya minimal 1 minggu ke depan, yang saya lihat IHSG nggak akan turun ke daerah bawah sini. Tapi dia akan bergerak sideways. Walaupun dia nggak bergerak sideways di kisaran sini, tapi dia bisa sideways di kisaran sini. Nah, itu masih cukup oke menurut saya.
Yang terpenting IHSG nggak jatuh ke sini nih. Repot lagi kalau sampai jatuh ke situ. Nah, yang pertama kita bahas ACES. Di sini ada emiten yang masih cukup bagus. Bang, kenapa harus ACES? Karena tadi saya lihat broker summary-nya. Saya lihat broker summary-nya cukup bagus, banyak diakumulasi oleh investor asing. Nah, dari situ saya memutuskan buat beli ACES ini di kisaran harga 1.600. Jadi saya udah masuk duluan, jujur aja, 1.600. Kalau kalian member Telegram pasti kalian masuk barengan sama saya. Kalian yang belum gabung Telegram bisa join melalui link yang ada di deskripsi. Dan itu gratis. Nah, jadi kenaikannya sekarang saya udah dapat sekitar 25 poin. Dan yang terlihat di sini kenaikannya masih akan berlanjut. Jadi buat besok yang masih mau buy ya itu boleh-boleh aja. Nah, kita lihat di sini. Di sini terlihat adanya pola double bottom. Nah, kita coba di sini. Kita coba tarik trend line. Nah, kita coba tarik trend line dari sini ke sini. Nah, jadi yang saya tarik itu dari swing low yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Nah, kita lihat perdekat. Ketika saya tarik ke swing low yang ada di sini, ternyata swing low ini pun tersentuh. Berarti ini menandakan masih berpotensi untuk berlanjut naik. Karena kalau dia memang mau turun harusnya ini di breakdown. Tapi ketika dia menyentuh trendline yang ada di sini, dia malah up lagi ke atas. Dan terjadilah di sini pola double bottom yang terlihat. Seperti ini. Nah, dia menginjak tumpuan yang sama. Ini jenisnya double bottom tuh pola W. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membeli sahamnya ACES ini, selain diakumulasi asing, dari teknikal juga cukup bagus. Kita akan menggunakan Fibonacci di swing high yang ada di sini. Nanti saya tandain ke swing low-nya. Nah, saya tarik. Bentar, ini nggak pas nih. Bentar, nggak pas. Nah, seperti ini, sini. Nah, jadi saya tarik dari swing high yang ada di sini, yang candle hijau, ke swing low yang ada di sini, yang candle merah. Nah, kita lihat di sini, candle hari ini dia sudah break ke atas resisten 0.236, yaitu kisaran 1610. Berarti level Fibonacci yang selanjutnya akan dia capai yaitu kisaran sini. Kisaran harga 1655. Itu bisa jadi target poin kita. Nah, terus Bang, kalau itu target poinnya, terus yang ini apa? Yang ini merupakan gap. Biasanya ketika ada gap di atas seperti ini, itu gapnya bisa kita jadikan sebagai target point. Nah, jadi target poinnya yang terdekat itu ada di kisaran 1645, 1655 sama 1670. Sementara target poinnya sampai situ. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya ini cukup bagus. Nih, ini pola W juga time frame 4 jamnya. Seharusnya kenaikan masih berlanjut ke wilayah sini. Jadi itu yang buat saya yakin apa nih? Lah, oh ini. Itu yang buat saya yakin untuk membeli saham ACES ini. Nah, di sini ada neckline. Nah, ini neckline dan neckline pola W-nya ini sudah di breakout. Di breakout.
Jadi walaupun semisal besok turun dulu, dia bisa saja turun ke kisaran 1615 untuk retest. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika saya bilang Aces ini bagus, besoknya langsung melesat. No. Tapi kalian bisa pegang aja semisal besok nggak langsung naik. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan moving average, memang dia masih berada di bawah moving average. Terus Bang, kenapa berani? Karena saya lihat dari polanya bagus, dari volumenya cukup mendukung. Ini volume per 4 jamnya terus meningkat. Kalau kita lihat dari volume ini mendukung untuk melanjutkan ke resisten selanjutnya. Nah, kita lihat time frame 1 jam. Seperti ini. Terus kita lihat lagi 1 harinya. Nah, 1 harinya di sini masih berada di bawah moving average. Jadi moving average ini bisa jadi tumpuan sebagai resisten kuatnya. Nah, saya akan mempertimbangkan TP ya di kisaran sini. Karena dia masih berada di bawah moving average-nya. Jadi saya nggak akan berharap terlalu tinggi. Pokoknya dari 1645 sampai 1670 itu target poin saya. Kalau kita lihat dari stokastiknya ini cukup bagus. Mengarah tegas ke atas. Nah, dan di sini dari MACD menuju Golden Cross. Walaupun belum crossing, tapi menuju ke sana. Dari volume cukup bagus, cukup tinggi, ya udah sih. Saya berpikir positif untuk Aces ini. Terus Bang, stop lossnya kita taruh di mana? Nah, karena ini trendline-nya, jadi kita bakal taruh 1 tick di bawah support yang ada di sini. Ini supportnya berapa? 1550. Berarti saya bakal stop loss di bawah 1550, yaitu 1540. Jadi saya bakal lepas di 1540 semisal dia malah melakukan penurunan. Seperti itu. Jadi untuk TP di sini stop lossnya ada di bawah 1550. Karena itu keluar dari trend line kalau sampai dia turun ke situ. Nah, selanjutnya ada satu lagi BSDE. Nah, ini menarik. BSDE. BSDE hari ini walaupun diterjang IHSG yang cukup ekstrim, tapi dia masih tetap bisa hijau ya. Nah, kita perhatikan cara bermain di BSDE ini. Kalau kita perhatikan kenapa saya yakin buat beli di closing tadi, saya beli di kisaran 1235. Yang pertama kita bakal buat dulu target TP-nya ya. Target TP-nya saya tarik dari sini ke swing low-nya. Nah, seperti ini. Jadi saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Oke, kita lihat untuk BSDE ini dia sekarang sedang berada di resisten level 0.5. Nah, seperti yang sering saya jelaskan, ketika dia mendapat penolakan di level resisten 0.618, ada berpotensi dia diturunkan ke level 0.5. Ketika level 0.5 itu tidak ditembus, maka skenario selanjutnya dia akan mencoba kembali untuk menembus kisaran resisten 0.618. Biasanya percobaan kedua ini bisa ditembus. Biasanya seperti itu. Nah, jadi resisten tersebut bisa kita jadikan untuk target point. Target point terdekatnya itu di 1250. Terus target jauhnya ada di kisaran resisten berikutnya yaitu 1300. Atau kita bisa TP di bawahnya 1295. Dan ini bisa jadi target kita juga 1265.
Nah, jadi kita bisa pilih kita mau TP di kisaran mana. Karena kita beli di kisaran 1235, jadi kalau kita TP di kisaran 1250 itu pi aja nggak ketutup gitu biaya pi. Jadi pertimbangkan untuk TP di kisaran 1265 ke atas. Nah, saya bakal pertimbangkan untuk TP di kisaran 1265 ke atas. Karena kalau saya TP di sini ya sama aja bohong kalau di 1250. Pi aja nggak ketutup. Untungnya dari mana? Seenggaknya kalau saya TP di atas 1265, saya dapat untung. Terus apa lagi yang buat yakin, Bang? Masa itu doang? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan, pola bermainnya itu cukup unik. Nah, kita coba tarik trendline yang ada di sini ke sini. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi saya tarik dari low yang ada di sini ke low yang ada di sini, terus sini. Nah, jadi ini merupakan garis dari pergerakannya lah. Seperti itu, trend line, bisa kita namakan itu sebagai trend line. Nah, ketika dia mendapatkan rejection atau membuat higher high, terus dia turun dan menyentuh garis trend line yang ada di sini. Nah, kita perhatikan candle selanjutnya selalu keluar candle seperti ini. Seperti ini. Nah, biasanya setelah keluar candle seperti ini, kenaikannya bertanda 80% akan berlanjut. Keesokan harinya lanjut naik. Berarti ketika keluar candle seperti ini di trendline yang sama, keesokan harinya ada potensi naik. Ya masa Bang, cuman 2 candle buktinya. Nah, tenang, buktinya bukan cuman 2 candle. Kita tarik ke pinggir. Kita lihat candlenya sama, keesokan harinya dia naik hijau. Di sini candlenya sama, keesokan harinya naik. Nah, memang tidak masuk akal kan, tapi di sini sudah terbukti. Setiap mengeluarkan candle seperti itu, keesokan harinya dia naik. Polanya seperti itu. Nih, kita tarik. Ini candle sama, terus Bang kenapa merah? Lihat, ke depannya dia terus melakukan kenaikan. Jadi semisal besok ternyata merah, ya udah simpan aja dulu. Oke? Nah, kita lihat lagi lebih detail ke time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam di sini terlihat. Di sini ada long lagging doji. Terus di sini ada candle yang sama seperti tadi. Kalau kita perhatikan di sini ada long legged doji, long lagging doji. Terus di sini ada candle yang sama juga, mirip-mirip. Beberapa hari kemudian dia naik, lanjutkan kenaikan. Berarti ini pun ada potensi seperti itu. Kriterianya terbaca. Candle ini bisa kalian lihat keesokan harinya naik. Nah, saya rasa contohnya sudah cukup. Kalian bisa lihat-lihat aja sendiri, kepinggirin seperti apa potensinya. Nah, kita lihat lagi di sini candle sama, hijau naik. Seperti ini. Kalau saya perhatikan kriterianya setiap mengeluarkan candle seperti itu 80% naik. Nih, satu lagi. Nah, naik lagi. Nah, sekarang kita akan menentukan stop loss-nya untuk BSDE ini. Nah, stop loss-nya kita bisa taruh di bawah sini. Kita bisa taruh di bawah sini. Nah, ini bisa menjadi stop loss-nya. Stop loss-nya jadi ada di kisaran 1185.
Selama dia masih bergerak di atas 1185 itu masih cukup aman buat kita pegang. Jadi saya bakal lepas dia di kisaran 1180. Satu tick di bawah 1185. Kalau kita lihat menggunakan moving average, ini bagus. Dia sedang berada di atas moving average. Berarti ini masih berpotensi bullish yang cukup kuat atau uptrend yang cukup kuat. Oke, saya rasa penjelasannya sampai situ sudah cukup karena memang seperti itu cara analisa saya, simpel-simpel aja sejak dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ini tidak ada ajakan membeli ya. Jadi semua yang kalian putuskan itu murni keputusan kalian. Ini hanya sudut pandang saya pribadi. Stop loss saya di sini, taking profit saya di area sini. Oke.